bahwa saya sebagai kuasa dari Maris Mese yang masalah Waduk Kuil. Setelah saya mendengar, melihat ya apa yang saya dengar di beberapa media yang mana ada wawancara, saya melihat di situ adalah kebohongan publik yang saya dengar. Ya, saya tonton. Karena saya tahu bahwa keluarga ahli waris Sumese ini, ya, Mari Sumese mempunyai hak tanah yang benar di Waduk Kuil. Contohnya 2018 bahwa keluarga ini sudah menyampaikan bukti-bukti surat yang lengkap kepada ATR, ya, BPN. Tanda terima ada. Kedua, seluruh kelurahan Kolongan ya menyatakan bahwa tanah milik Sumese itu benar berada di dalam kawasan waduk. Ini bukti yang kita alami, yang kita lihat. Dan surat-surat registernya benar. Dan tidak ada tumpang tindih dengan yang lain. Yang mengaku-mengaku, ya, contoh Agu, tidak ada tanah di situ yang tumpang tindih dengan Ibu Maris Sumese. Kedua, Karundeng, tidak ada tumpang tindih di situ. Ya, nyata-nyata bahwa keluarga Maris Sumese adalah benar, mempunyai hak, ya, dari kelurahan ada surat, dari desa Kolongan ada surat, ya, dan keterangan dari desa, ya, ini ada dua desa ini kalau nggak salah di situ, ya, desa Kolongan, kecamatan Kelawat, ya, dia punya surat hak milik, punya register desa, tidak ada tumpang tindih dengan orang lain. Jadi kalau saya menonton, melihat apa yang dieksplor oleh atau yang berwenang di situ, saya lihat ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya bilang kebohongan publik? Ada yang tidak benar di dalam menempatkan penggantian kepada orang lain. Satu, Karundeng, ya, atas nama Karundeng. Yopi Karundeng, ya. Di situ ada anggaran 7, berapa miliar. Tetapi perlu tanda tanya, kenapa yang bersangkutan hanya terima 2,5? Ya, perlu ditanya-tanya. Kita dugaan ini harus kita selidiki, dugaan ini benar atau tidak. Ya. Kedua, si Agu, tanahnya bukan di desa, ya, masuk di dalam waduk, tetapi kok disampaikan masuk di areal waduk dan masuk di dalam penggantian ganti rugi. Ini tolong tolong dicek benar-benar kebohongan publik di sini, ya, karena semua lurah menyatakan bahwa ini Sumese punya. Yang lain saya sampaikan, ada yang disampaikan, kenapa nggak lawan perdata? Perdata siapa yang harus dilawan? Kami sebagai kuasa hukum Sumese, perdata yang harus kita lawan siapa? Sedangkan si Karundeng tidak tumpang tindih dengan kita. Si Ago tidak tumpang tindih dengan kita. Nah, kepada siapa saya bertanya? Tolong diklarifikasi baik-baik. Jangan memberikan suatu kebohongan publik. Saya bisa menangani. Dan kami sebagai kuasa, kami bangga pemerintah membangun waduk ini untuk kepentingan, ya, kepentingan masyarakat banyak. Kami tidak menghalang-halangi program pemerintah, tapi kami tidak senang dengan oknum-oknum yang nakal, yang bermain mencari kesempatan di saat membuat suatu proyek ini. Saya tidak mau. Itu sebagai kuasa hukum, kita ingin mencari oknum-oknum yang tidak benar.
Tapi kalau program pemerintah, kami dukung penuh dalam situasi yang ada. Saya mendukung program Pak Gubernur, Pak Presiden memberikan kesempatan buat warga Sulawesi Utara mendapatkan waduk, mengalirkan air. Tetapi cara prosesnya penggantian kepada masyarakat adalah yang tidak benar. Bahwa oknum-oknum ini mencari suatu kesempatan penggantian rugi kepada orang lain yang tidak punya hak mendapatkan status sebagai pemilik tanah itu. Ya. Ada enggak penggantian 7,5 ya, yang diganti hanya 2,5. Di mana sisa uangnya? Kemana uang sisanya? Coba dipertanyakan. Kalau itu tidak benar, tolong transparan. Ya, tolong transparan. Benar enggak? Sehingga apa yang disampaikan oleh klien kami, ya, semua itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Begitu juga sebagai pertanggungjawabkan dong apa yang dia ngomong, apa yang dia publishkan. Ya, karena apa? Suatu proyek yang mendirikan suatu apa aja harus diumumkan. Ya, harus ada pelang pengumuman. Proyek ini bernilai berapa triliun. Ya, harus ada di situ, masyarakat bisa tahu. Masyarakat bisa menilai berapa yang sudah habis dalam proyek ini. Berapa yang sudah diganti oleh ATR atau oleh balai sungai ini kepada masyarakat. Sehingga tidak salah. Jangan ujung-ujungnya pembohongan publik. Satu contoh. Oh, keluarga Sumese kok tidak pernah datang. Ujung-ujungnya nanti ada penggantian baru datang. Itu saya tidak mau membicarakan seperti itu. Tolong diklarifikasi yang benar. Jangan menyalahkan klien kami. Tetapi klien kami sampai sekarang bukti kepemilikan ada. Dan bukti bahwa tanah itu masih dia kuasai dari dulu. Dia punya peta yang benar. Ya. Dia sering melihat, tetapi apa daya, ya, dengan kekurangannya, kemampuannya mungkin selalu dibodohi atau dicurangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Langkah hukum selanjutnya harus bertanggung jawab oknum-oknum ini. Karena apa? Ya, karena apa? Sekarang sudah dalam proses. Kalau bisa kami akan memberikan suatu surat ke kejaksaan, ke KPK, ya, walaupun pada waktu menentukan tim, ya, tim itu ada unsur-unsur kejaksaan, ada unsur ini. Tapi tolong dong dilihat dong yang benar, ya, tolong dilihat. Menentukan sesuatu itu memang ada tim, tetapi tolong dilihat faktanya. Jangan hanya mendengar selintingan, tapi tidak lihat ke lapangan, tidak lihat benar enggak ini masyarakat yang punya. Kami sebagai kuasa hukum ingin membela keluarga Marik Sumese dengan suatu kepemilikan yang benar. Dan kami harap jangan ada suatu, ya, contoh menggantikan uang 7, diganti ke orang hanya 2, yang lain kemana? Dan kedua, orang yang tidak punya hak tanah di daerah lain kok dimasukkan ke daerah itu? Seakan-akan ini bertentangan dengan Marik Sumese. Ya. Ada satu lagi contoh. Kalau saya bilang, bapak-bapak kalau waktu masih sekolah dulu punya kursi dan meja. Apakah kursi dan meja itu kalau diambil teman, bapak tidak sakit hati? Seperti inilah kasihan orang yang punya pemilik. Sampai sekarang dia harus berteriak. Tetapi suatu kebenaran akan terkejar, ya, akan terkejar di dalam suatu yang membohongi dia. Itu. Jadi tolong sampaikan ini kepada teman-teman. Ada satu kata yang saya ingat. Saya lihat ada Kak Kanwil ATR menyatakan, kalau untuk mengatakan damai, kenapa tidak damai? Saya senang itu. Problem-problem itu. Ada teman-teman kita yang di ATR juga, oknum-oknum yang baik. Kenapa tidak damai aja diselesaikan? Tapi ada oknum-oknum juga yang jahat, selalu menutupi kekurangan itu seakan-akan benar. Tapi saya
ada hati nurani seperti pemimpin-pemimpin. Contohnya ketua ATR bisa, ayo kita damai. Mana contohnya gitu. Supaya selesai dengan baik gitu. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman, dan saya harap kebohongan publik tolong diralat kembali, tolong dicabut. Kalau anak buahnya yang nggak benar tolong dicabut. Itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih ya. Ada juga suatu temuan yang kami lihat bahwa ada markup di dalam suatu proyek ya. Itu tidak main-main markupnya ya. 2,5 di markup jadi 7, berapa. Nah itu sudah dipantau kemarin oleh kejaksaan ya, pernah dipanggil, dan orang itu mengaku kami hanya menerima 2,5 miliar tetapi dianggarkan 7, berapa miliar. Saya melihat ini adalah suatu kerugian negara, uang negara yang dirugikan. Jadi saya harap kalau ini boleh dilaporkan sampai ke KPK, mari kita sama-sama menilai ini ya. Kalau melihat apakah proyek ini benar 2,5 di maaf 7 miliar, 7,5 miliar, itu ada pengakuan daripada si penerima uang ya. Dianggarkan 7,5, dia terima hanya 2,5. Nah ini tolong diatensi ya, bapak-bapak yang berwenang tolong diatensi ini ya, tolong diperiksa benar tidaknya ini ya. Itu aja yang saya sampaikan. Kami akan memberikan laporan atau kami akan melapor ke KPK. Itu aja. Itu yang saya sampaikan. Sudah tanah. Desa apa yang satu ya? Kalau orang Desa Kolongan.